Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin wa'lamu annakum ilaihi murtahilun wa ila masirin fil akhirati mustaqirun fabtaghu li anfusikum khairil ma'wa wal ma'ab fa'malu minas sholihat wa kunu minas syakirin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang-orang yang jujur dalam iman kita kepada Allah, jujur dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa kita semua adalah orang-orang yang akan kembali kepada Allah. Kampung akhirat adalah tempat menetapnya kita nanti setelah hari kiamat. Oleh karena itu, marilah kita berusaha mencari tempat kembali, tempat menetap yang terbaik. Oleh karenanya, maka hendaklah kita senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang soleh dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Segenap kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang penting yang semestinya senantiasa ada dalam hati orang-orang yang beriman adalah bagaimana kita ini bisa dekat kepada Allah Ta'ala, mempunyai posisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang Allah sebutkan sebagai sifat orang-orang yang beriman, yang Allah sebut dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Mereka mencari wasilah, mencari perantara, mencari sarana kepada Allah untuk dekat kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Ta'ala? Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh mencari sarana, mencari wasilah untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, sekali-kali tidak. La tuti'hu, janganlah kamu mentaati dia. Wasjud, dan bersujudlah kamu. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hamba-hamba Allah, orang-orang beriman memang disuruh oleh Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang akan menjadi kemuliaan dia di dunia dan kebahagiaan mereka nanti di akhirat. Dan hal itu Allah sebutkan sarana atau cara bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam ayat yang telah saya baca di muka, yaitu surat Saba ayat yang ke-37, Allah sebutkan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Dan bukanlah harta-harta kalian ataupun juga anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian kepada kami Allah dengan sebenar-benar kedekatan. Illa man amana wa amila solihah. Al-ayah. Kecuali orang-orang yang beriman dan dia amalan yang soleh. Jadi dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah menjelaskan bahwa kedekatan kepada Allah itu dengan iman dan dengan amal yang soleh. Demikian juga dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan dengan jelas termasuk perkara yang menyebabkan orang itu dekat kepada Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan riwayat dari Allah, menyampaikan perkataan Allah dengan sabdanya, Innallaha qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sesungguhnya Allah telah berkalam, dan tidaklah hambaku itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan apa yang aku telah fardukan kepada dia. Jadi dari hadis ini menunjukkan amalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah manakala kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sehingga setelah kita menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, maka kita menjadi dekat dengan Allah. Dan akan semakin bertambah dekat ketika kita menambahinya dengan amalan-amalan sunnah. Karena Allah menyebutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua perkara yang Allah jelaskan agar kita ini bisa dekat dengan Allah. Pertama, menunaikan kewajiban-kewajiban. Maka sebagai misal diantaranya ketika kita menunaikan kewajiban sholat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, jumlah sholat yang harus kita tunaikan setiap hari semalam. Kemudian bilangan rakaat yang Allah tetapkan, waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, dan segala sesuatu yang ada kaitan dengan sholat tersebut kita tunaikan dengan betul-betul, maka kita akan menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita menunaikan kewajiban sholat tadi, kita tambahi sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat yang mengiringi sholat wajib tersebut, yaitu sholat-sholat rawatib. Sehingga semakin bertambah dekat lagi ketika kita tambahi dengan sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah yang ditetapkan waktunya. Semisal kita melakukan sholat duha, semisal kita melakukan qiyamul lail. Dan akan bertambah dekat lagi mana kita lakukan juga sholat sunnah-sunnah mutlak yang tidak terikat waktunya kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Yaitu kita memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kondisi seperti itulah maka seorang beriman akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaklah kita berusaha menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita tambahi dengan amalan-amalan yang sunnah. Termasuk juga setelah kita melakukan puasa Ramadan yang itu merupakan kewajiban, kita lakukan juga puasa-puasa yang sunnah agar kita tergolong orang-orang yang beruntung. Aku luma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wa rabbil ardi, rabbil arsil azim.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak ada dari seorang muslim kecuali dia akan mencari kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari posisi di hadapan Allah sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dua jalan: melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan dan menambahi dengan amalan-amalan yang sunnah. Selanjutnya, maka perkara yang perlu kita ketahui dan kita waspadai, jangan sampai kita tertipu dengan persangkaan-persangkaan yang disangka itu merupakan posisi bahwa itu dekat dengan Allah, yaitu dengan harta dan anaknya. Karena dalam ayat tersebut bahkan Allah sudah menyebutkan wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukan harta kalian ataupun anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami. Jadi dengan harta dan anak itu tidak menyebabkan dekatnya kita kepada Allah. Bahkan persangkaan yang lebih kuat bahwa justru harta yang anak terkadang menyebabkan kita terlalaikan dari zikir kepada Allah. Maka Allah ingatkan dalam ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga ini bermanfaat, menambahi iman kita kepada Allah, menambahi kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasidin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wangsuril mustad'afina minal mu'minin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin. Allahumma arhamil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma arhamil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma arhamil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.